Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tanggal 13 Februari 2024 di jam kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan seminar kerja praktek atas nama peserta seminar adalah Ilham Rizky Fadilah NIM 220401020002. Judul laporan kerja prakteknya adalah auto correction dengan metode klasifikasi untuk data BTS jaringan 2G and 4G berbasis web di PT Dopai Aplikasi Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Dengan pengujinya saya sendiri, Riyad Sahara. Eh, Pada saat seminar kerja praktek, peserta diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan laporan kerja praktek yang sudah dijalaninya, sehingga sekarang bisa dilaporkan, lalu dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara penguji dengan peserta. Kepada peserta seminar dipersilakan dimanfaatkan dengan baik waktu presentasinya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Fadilah dengan NIM 220401020002. Untuk kali ini di kesempatan seminar kerja praktek, judul yang saya ambil itu auto correction dengan metode klasifikasi untuk data BTS jaringan 2G dan 4G berbasis web di PT Dopai Aplikasi Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Baik. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktek yaitu di PT Dopai Aplikasi Indonesia kerja sendiri dengan bidang usaha software development yang beralamat di Jalan Sumbersari nomor 101A Arca Manik, Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek itu di tanggal 1 November tahun 2023 sampai 30 Desember 2023 dan jam kerja di perusahaan tersebut yaitu jam 8 sampai jam 16.00. Posisi saya di kerja praktek itu diposisikan sebagai programmer. Berikut adalah logo dari PT Dopai Aplikasi Indonesia atau JAPS Indonesia, bisa disebut JAPS Indonesia, bergerak di bidang software house untuk menangani beberapa aplikasi website untuk klien. Kemudian latar belakang yang saya ambil dari kerja praktek kali ini yaitu adanya masalah fitur 4G dan 2G di PT Telekomunikasi Indonesia yang berkonsentrasi pada format data untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada optimalisasi proses dan pemetaan data antara data vendor dan data sisinfo. Ada masalah-masalah yang tadi di saat kerja praktek dan saya ambil, yaitu yang pertama adalah penggabungan fitur, yaitu pada menu corrected dan combine sysinfo pada website RNP Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, itu adanya pemetaan band atau mapping band pada menu sysinfo. Yang ketiga, itu ada penambahan fitur request auto correction untuk sysinfo juga, dan yang keempat adalah deployment. Masalahnya tidak ada maintenance server secara berkala. Kemudian solusi yang saya ajukan untuk pada kesempatan kali ini yaitu untuk permasalahan yang ditemukan pada sistem fitur 4G dan 2G pada aplikasi, yaitu dengan adanya penyesuaian format data vendor, pengembangan algoritma validasi saat proses upload sysinfo, ekstraksi informasi untuk menambahkan kolom site ID planet, sektor ID planet, dan peningkatan proses lookup dan mapping data dengan metode klasifikasi, serta pengembangan aturan bisnis dan otomasi proses filtering untuk menangani masalah konsistensi data saat filtering. Solusi yang saya ajukan juga menggunakan metodologi ITIL V3. Di metodologi ini yang pertama ada service strategi dan service design. Itu solusi dan metode yang saya lakukan yaitu pertama adalah pengembangan fitur request dan sysinfo auto correction. Jadi di fitur request ini untuk menangani masalah 4G dan 2G
itu ada penambahan fitur namanya request dan info auto correction, sysinfo auto correction, di mana di fitur ini itu untuk menggabungkan antara dua fitur yang sudah tersedia sebelumnya dari Telkom ini. Yang pertama ada corrected dan combine, kemudian request dari PT Telkom itu ingin digabungkan menjadi namanya satu fitur bernama fitur auto correction, yang mana nantinya ketika upload suatu file itu dikoreksi dan dikombine secara otomatis, secara langsung. Kemudian ada optimize upload CSV dan untuk service desainnya. Kemudian masuk ke service transition dan service operation. Pada metode kali ini itu yang saya lakukan di metodologinya yaitu untuk mapping band sysinfo. Nah, selain dari penggabungan fitur correction, corrected dan combined, juga optimize upload CSV, juga ada penambahan fitur dan optimalisasi fitur mapping band sysinfo. Kemudian mapping band sysinfo ini ada lebih spesifik lagi adalah mapping untuk Mi host dan filtering band di band 900, band 1800, band 2300, 2800, dan 3200. Untuk metodologi continual services di metode ITIL V3 kali ini, yaitu saya implementasi dengan deployment untuk continual services. Sempat disebutkan untuk klasifikasi di sini, di antara beberapa fitur yang dikembangkan, di-develop, digabungkan, dan juga di-optimize, yaitu adanya klasifikasi pada metode pada fitur auto correction ini, di mana request dari klien itu adanya penambahan pengambilan 6 karakter pertama dari set ID planet. Jadi bentuk filenya itu berbentuk CSV saat diupload. Saat diupload ke aplikasinya berbentuk CSV, kemudian request dari klien itu pengambilan 2 angka dari 6 karakter pertama, 2 karakter dari 6 karakter pertama dari set ID planet, yang mana kolom tersebut ditambahkan untuk uji sysinfo corrected, itu ditambahkan nantinya ke band Mi host, site ID planet, sektor ID planet, dan seterusnya. Kemudian aturan kedua, ada aturan lain yaitu mendrop atau menghapus salah satu jika site ID plus CI-nya duplicate. Jadi ketika memang nantinya penggabungan antara corrected dan combined menghasilkan data set ID plus CI yang duplicate, maka itu di-optimize menjadi di-drop gitu, menjadi dihapuskan ketika ada data duplikatnya. Kemudian adanya rank untuk cell name yang berbeda. Jadi nantinya ketika cell name yang berbeda itu di ranking dari 1 sampai 3. Kemudian untuk vendor Ericsson, jadi nantinya untuk flow sistem aplikasinya sendiri itu nanti ada vendor, ada admin. Untuk usernya ada vendor, ada admin. Nantinya admin ini bisa mengakses seluruh fitur yang ada di vendor. Namun vendor hanya bisa mengupload file dalam bentuk CSV ini, namanya data vendor, diupload, kemudian nantinya bisa diambil data corrected-nya dan data combine-nya. Nah, fitur yang saya bangun ini yang namanya auto correction itu menggabungkan antara corrected dan combine. Di sini ada exception, ada pengecualian untuk vendor Ericsson, itu set ID planet, pengambilannya itu dari set ID dan Mi host plus NAID. Nah, di set ID ini, kalau set ID upload itu Mi hostnya diambil dari NAID upload, kemudian band-nya diambil dari kolom band type. Berikut contoh input file berbentuk CSV yang di-uploadkan, baik itu dari sisi vendor maupun dari sisi admin, yang mana nantinya akan diproses melalui fitur auto correction. Nah, file di sini nantinya akan ada input, pemisahan dari setiap kolom, kemudian pemrosesan, klasifikasi, dan penggabungan, juga prosesi sesuai dengan sistem yang sudah ada. Nah, di klasifikasi nanti output filenya, kemudian setelah digabungkan, dikoreksi, dan dikombine, itu output filenya berbentuk XLXX atau bentuk file Excel. Nah,
agar bisa dilanjutkan ke prosesi aplikasi yang selanjutnya di fitur-fitur lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham berapa lama ini magangnya? Ini kan di perusahaan sendiri ya? Betul, Pak. Oke, di perusahaan sendiri dan memang job kesehariannya ya, Betul, Pak. tupoksinya sendiri. Oke, jadi ini diceritakan tentang memang kegiatan kerjanya yang kebetulan sesuai dengan bidang informatika. Nah, ini sistem software development ya, bidang Betul. usahanya. Mas Ilham tadi bagian apa? Sorry. Atau sebagai apa Programmer, di sana? full Programmer stack, aja. full stack. Full stack. Ya, betul. Oke. Nah, itu belum pernah ada aplikasinya sebelumnya. Untuk aplikasinya, jadi sistemnya dari aplikasinya sudah ada, Pak, sudah Hmm. ada, sudah dikirim dari pihak Telkomselnya. Namun ingin ada penambahan fitur gitu, Pak. Oh, ini Ingin, aplikasi dari Telkomsel dan ya dipakai di betul. perusahaannya Mas Ilham si Dopay ini. Untuk di DoPay ini kita Hah? cuma nambahan fiturnya aja, untuk Penambahan developernya aja. fiturnya. Nah, nanti dikirimkan untuk usernya sendiri itu berbeda lagi. Ada pihak PT lainnya juga gitu, Pak. Oke, tadi kan disebutkan ada masalah-masalah yang Mas Ilham sebutkan di presentasi ya, di bab 2 permasalahan ya. Ya, Betul? Pak. Betul. Itu dijabarkannya di poin yang mana ya? Di penulisannya saya nggak ngelihat ada permasalahan yang dituliskan, tapi di presentasi tadi ada tuh. Oh ya, itu untuk di bab 2 permasalahan di laporan, Pak, lebih apa ya, didetailkan dari setiap di bab 2-nya itu didetailkan. Di Cuman poin saya 22. ya, ya betul di poin 22. Oh, Nah, ini permasalahan ditemukan di tempat kerja prakteknya ya. ya betul, Pak. Terus tadi dicoba diselesaikan dengan penambahan fitur auto correction kan. Betul, Pak. Nah, terus kalau framework untuk menganalisa permasalahan berjalannya itu pakai apa? Untuk menganalisa permasalahan yang berjalan, itu untuk yang saya ambil untuk kerja praktik ini, Hmm? saya pakai ITIL V3, Pak. ITIL-nya ya. Ya, betul, ITIL. Nah, kalau kita bicara tadi ITIL, dia itu kan memang salah satu framework ini sebenarnya ya analisis juga ya, analisis tapi lebih bisa juga sih untuk ke infrastruktur, library dan lain-lain. Tapi intinya kalau untuk di ITIL itu kan kita cuma ngelaporin ada masalah apa nih terus mau di apa sih yang bisa kita selesaikan gitu. Terus menyelesaikannya dengan secara apa? Terus ada pengukurannya tuh, ada pengukuran sama peningkatannya itu dari kualitas atau layanan atau produk ICT yang sudah kita kembangkan. Nah, hasil dari pengukuran atau peningkatannya itu Mas Ilham ada nggak di laporannya? Tahu tadi kayaknya nggak disebutan sih. Ya, kalau di laporan belum saya lampirkan, Pak, hasil dari pengukuran pengukuran hasil Hmm? si outputannya. Tapi ada pegang. Belum juga, Pak, belum dibuat. Oh, belum Oh, dibuat belum kan? dari Hmm. di continuous servicesnya, Hmm. continuous services itu sampai di tahap development, managing servernya. Nah, di situ Hmm. saya kira mungkin nantinya akan bisa diakumulasikan, mungkin nanti diambil datanya dari situ gitu untuk eh, hasil dari ICT yang digunakan itu seperti apa. Karena memang fase developmentnya sendiri itu belum sampai tahap akhir, Pak. Masih di staging gitu, Oh, belum di belum. production. Jadi Hmm. belum ada untuk UAT-nya, kemudian belum ada, eh, saya belum dapat data dari tes usernya juga gitu, Pak. Berarti masih dummy dong ya, masih prototipe ya. Ya, masih di staging sih, Pak. Masih tinggal Hmm. nunggu approval dari kliennya, kemudian takutnya nanti ada revisi dari aplikasinya sendiri. Itu masih dalam tahap staging gitu sekarang. Bisa di open nggak aplikasinya? Boleh nggak di public buka gitu? Kalau di open, paling saya masuk dulu akses ke pihak Telkomselnya sih, Pak. Oh, bisa. Bisa sih sebentar. Oke, nggak apa-apa. Ya sambil nunggu itu Mas Ilham pernah ngukur ini nggak? Ini kan ada auto correction. Seberapa tepat sih correctionnya? Ada miss nggak? Kalau untuk correctionnya sesuai dengan, jadi kan dari tahap development itu saya Hmm? juga udah report juga setiap outputannya. Nah, Hmm?
untuk auto correctionnya datanya nanti ketika ada miss itu di notes terus menerus kemudian dikembangkan lagi sampai akhirnya nantinya akan ada approval ketika outputannya sudah sesuai gitu dengan eh, requirement dari klien gitu. Oke, nanti itu ditunjukin ya. Ini kan pakai koreksinya pakai metode klasifikasi simpel aja ya, nggak ada metode Ya, klasifikasi betul, Pak. tertentu ya, cuma classifier aja. Nah, itu nanti algoritma classifiernya ditunjukkan juga aja. So, hmm. Nah, untuk aksesnya juga Pak di sini kita pakainya dari Belum jadi muncul di cuman saya. satu. Oh iya sebentar. Nah, slideshow jadi end dulu aja nggak apa-apa. Sudah muncul Pak. Belum, belum. Slideshow-nya di end dulu aja. Oh, oke. Yang di PowerPoint itu di end dulu. Oh iya. Nah, baru share screen lagi. Nah, baru muncul. Nggak apa-apa kan? Oh, ini malah Proxmox servernya. Nggak apa-apa nih ditunjukkan. Ya nggak apa-apa kayaknya Pak. Karena ini juga saya yang develop. Oh ya udah. Nah, karena proses dari Proxmox-nya sendiri ini dikasih satu akses, Pak. Jadi harus satu satu VM nanti Mm-mm. dikasih akses dari pihak Telkomsel satu akses untuk mengakses si satu PC. Nah, Ya, baru oke. dari PC ini baru bisa untuk akses ke servernya gitu, Pak. Ya, yang penting nggak masalah kalau ditunjukkan gitu. Soalnya kan ini nanti dari recordingnya kan di share. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak Oke. apa, kalau masalah ya jangan. Kemudian sisi di sini juga ada paling kalau untuk algoritma dan sistemnya Hmm? banyak kan iya untuk tech stack-nya teknologi yang digunakan itu yang pertama pakainya Java. Ya, Untuk Java database-nya pakai Postgre, kemudian di deploy di server CentOS. oke. Cloud servernya. Ya betul di full server. Oh kalau uploadnya di ini Pak dedicated server. Udah dikit. Oke, sambil nunggu-nunggu ini kita tanya jawab yang lain ya. Ya Ini Pak. Mas Ilham ngambil referensinya kan di daftar pustaka banyak nih referensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kok di tulisannya nggak disitasi ya? Oh iya Hmm, belum disita sih Pak. iya, kalau kayak misalkan apa definisi-definisi atau teori-teori itu kalau kita ambil dari sumber lain ya harus kita citasi ya, nggak boleh kalau nggak disitasi. Nanti kena plagiarism. Dan kalau misalkan memang ada konsep atau teori yang kita ambil ya nggak boleh dikopas tok gitu ya. Harus ada parafrasenya atau Mas Ilham baca dulu dari sumbernya lalu tuliskan berdasarkan pemikiran Mas Ilham baru disitasi. Kalau ini kan saya lihat nih kalau misalkan saya cek plagiarismenya tinggi ya karena ya benar-benar kopas ya. Belum belum saya cek plagiarism juga Pak. Kalau untuk dari Hmm, citationnya saya paraphrase dulu sih Pak. Kalau itu ya kalau nanti untuk hmm, mungkin nanti ini. ya nanti kalau yang
paling tinggi plagiarisme itu kebanyakan karena kita ngambil definisi atau konsep atau sejarah-sejarah gitu tuh kayak ITL tuh banyak banget tuh kenanya gitu. Ya nanti kalau misalkan di selanjutnya ya, apalagi untuk nanti tugas akhir, nah itu harus sebisa mungkin diparafrase, jangan kopas langsung ya. Nanti plagiarisme tinggi. Oh, mungkin sebenarnya kayaknya ini sudah di-update lagi Pak dari sisi server Oh ya udah, untuk jadi kayaknya nggak bisa diakses. oke ya udah nggak apa-apa skip aja itu. Kita ke Salah ternyata. ini lagi tadi. Tadi terakhir apa tuh? Sitasi ya sama parafrase ya. Ya betul Pak. Nah, itu nanti revisi-revisi yang dari saya dicatat ya. Udah berapa tuh saya lupa tuh. Nanti ini apa dokumentasi atau recordingnya saya share nanti Mas Ilham bisa simak dari recording ini sih kalau misalkan untuk revisinya apa aja. Tapi sambil dicatat juga aja. Takutnya eh, ada apa-apa juga di recordingnya. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa. Nah, kita next ke analisa usulan. Nah, ini analisa usulan ya. UML Mas Ilham referensinya dari mana? Soalnya bentuk UML-nya apalagi untuk si use case diagramnya ini agak unik nih. Nah, sebenarnya tadinya akan saya tulis Pak untuk dari use case diagram terus pokoknya UML-nya. Cuman Hmm, kalaupun misalnya saya tulis untuk semua fiturnya hmm, eh kepanjangan. juga gitu Pak. Enggak, Karena maksudnya gini, bukan saya bukan ambil satu fiturnya itu sendiri, satu ah, fitur ya. enggak mencantumkan sumber UML-nya, tapi Oh, ngelihat contoh UML ini nih, contohnya untuk yang si use case diagram sama activity itu dari mana? Karena bentuknya tidak seperti use case diagram untuk UML ya. Kalau di use case diagram, kalau kita gambarin use case ya, use case diagram nih, ya. itu komponen yang ada biasanya apa aja sih? Untuk use case diagram biasanya user kemudian activity Pak. Kalau Activity, iya, bukannya fungsionalitas. Kan use case kita memang gambarin apaan? Ngegambarin aktivitas atau fungsi sistem sih? oh fungsi sistem. Nah, Hmm. nanti di activity diagram baru activity ya. Nah, berarti yang fungsi sistemnya yang mana aja tuh kalau di use case diagramnya? Dari use case-nya sendiri itu functionnya Iya, itu itu semua sih, function Pak ya. yang setelah use Betul. selain dari user. Ya. Nah, itu adalah function-function yang nanti dijalankan atau ada di dalam sistemnya ya. Betul Pak. Terus dari masing-masing use case gitu kenapa ada kayak tanda panahnya atau navigasinya? Kan bukan activity diagram atau bukan flow map, flow chart. Ya. Sebenarnya karena mungkin Hmm? awalnya yang saya buat itu dari setiap fiturnya akan ada kelanjutan fitur gitu Pak. Jadi activity-nya nanti eh, satu kali itu kan ada tiga tanda panah gitu ya. Hmm. Pertama login, setelah itu upload sysinfo. Nah, kenapa ada apa panah berkelanjutan ke bawahnya itu karena si prosesinya nanti Hmm. file yang sudah diupload itu akan maju ke secara otomatis gitu masuk ke activity proses yang selanjutnya gitu Pak. Jadi Oh, oke. user itu tidak melakukan proses yang selanjutnya itu tapi dari sistemnya sendiri tuh. Hmm. Oke. Benar navigasinya atau Betul hubungannya Pak. Jadi pakai tanda setelah panah seperti itu. nah itu harus di eh, cek dulu karena yang saya buat sesuai apa yang saya tahu saya buat itu seperti itu gitu Pak. Yang Nah, penting sudah mm-mm. terjelaskan dari setiap prosesi. Nah, kenapa tidak dari usernya? Karena memang tidak ada interaksi dari user ke proses tersebut gitu. Ya, kalau di use case kan kita ngenalnya ada garis asosiasi, terus nanti ada stereotype tuh. Kayak misalkan Mas Ilham kan ini gambarin ada upload sysinfo, terus sistem ngecek validasi ya, validasi format data. Setelah itu ada optimasi proses atau dan auto correction dan terakhir itu notifikasi proses dan hasil ya. Itu kan sistem yang ngelakuin ya. Betul, Pak. Sistem bisa jadi aktor nggak? Oh, enggak, Pak. Masa? Aktornya tetap eh oh iya, kalau aktor sistem dan user berarti, Pak. Iya. Berarti sistem bisa jadi aktornya kan? Kalau dia Betul. memang melakukan aktivitas itu.
betul Pak. Ya, berarti ada satu tambahan aktor lagi dong selain si admin itu ya, yaitu si Ya, sistemnya itu sendiri kan. betul. Nah, berarti itu nanti digambarin lagi ya. Nah, terus garis penghubungnya itu kan jangan salah referensi untuk UML karena kalau kita nyari referensi UML-nya hanya dari gambar Google terus nggak tahu itu yang buatnya siapa gitu. Apalagi kalau misalkan dari skripsi-skripsi mahasiswa yang nggak underestimate teman-teman mahasiswa yang udah pernah bikin UML, tapi memang ada beberapa yang notasinya nggak tepat gitu. Bukannya salah tapi nggak tepat, nggak seharusnya dipakai gitu. Karena kalau misalkan dipakai nanti maksudnya juga berbeda. Nah, Oh, baik. untuk garis asosiasi kalau Mas Ilham cari di Google tuh ada yang apa notasinya atau simbolnya hanya garis lurus tanpa tanda panah, ada yang pakai tanda panah. Yang benar itu tanpa tanda panah ya. Nah, yang ada tanda panahnya itu biasanya garis-garis untuk stereotype atau nanti untuk konsepnya OOP tuh, kayak untuk generalisasi, terus inheritance, polymorphism. Nah, itu baru ada apa tanda panahnya. Nah, kalau memang menunjukkan interaksi user dan apa interaksi user kepada apa ke sistem dan aktivitasnya apa dalam sistem itu atau fungsi apa yang dijalankan di sistem itu biasanya asosiasinya yang polos aja. Nah, kalau misalkan kasus yang Mas Ilham di sini contohnya tadi katanya sistem yang nanti akan take over sendiri, dia akan melakukan activity ini gitu. Nah, itu kan berarti si sistemnya bisa jadi aktor juga tuh. Nah, kalau misalkan sistemnya jadi aktor biasanya notasinya gambarnya apa, Mas? Kayaknya di pelajaran OOP atau di ABO dulu ya pernah kita bahas deh. Gambarnya persegi panjang aja sih. Nah, nanti coba cari-cari lagi referensi Baik, tentang Pak. UML ya, karena nanti kalau misalkan Mas Ilham lanjut tugas akhir, terus apa tugas akhirnya nanti aktivitinya ngedevelop apps. Nah, itu kan harus perancangannya lengkap tuh. Yang harus oke juga perancangan jangan sampai ada yang salah. Nah, sama kalau misalkan use case kan pasti ya nggak di use case aja di penelitian aja kayak gini kan Mas Ilham ada batasan sistemnya ya, ada batasan masalahnya kan. Ya, betul Nah, Pak. sistem juga kan ada batasannya juga yang mau kita kembangkan tuh di usulannya. Kan nanti ada boundary sistemnya juga. Itu juga nggak ada. Sama table deskripsinya. Nah, itu table deskripsinya tuh nggak seperti itu. Makanya kalau di table deskripsi itu kita bisa tahu tuh mana pre-actionnya, mana post-actionnya. Kayak yang tadi Mas Ilham jelaskan, sistem setelah ini nih nanti dia akan lanjut ke sini. Nah, itu table use case dijelaskannya, Mas. Oh, baik. Berarti nanti table use case-nya harus diganti. Dan table deskripsi use case itu per satu use case-nya itu ada satu table. Kalau Mas Ilham di sini contohnya ada berapa use case yang digambar di Satu, laporannya? Pak. Hah? Yang disebut use case kan tadi activity-nya tuh apa fungsinya kan? Benar, Ada 5 kan? berarti ada lima, Pak. Kalau Berarti satu lima, itu use case diagramnya. lima, empat, berarti lima tabel deskripsi untuk setiap use case gitu ya, Pak. Betul, skenario-nya di situ dimasukkan dari mulai aktornya siapa, terus pre-conditionnya gitu ya, atau pre-actionnya itu apa, terus di kondisinya atau actionnya gimana, post conditionnya seperti apa, alternatifnya gimana gitu. Kalau misalkan function itu nggak sesuai ekspektasi berjalannya gitu, ada miss atau gimana gitu, atau ada error atau ada bug atau gimana. Tuh. Itu di use case, terus di activity diagramnya. Nah, di activity diagramnya kan kalau activity diagram itu ada start dan end. Nah, ini end-nya nggak ada nih. Ya, Oh iya, nah tinggal betul, Pak. dicari aja. Sama rancangan spek basis data. Kalau kita bicara basis data kan datanya itu yang gimana sih? Basis data dulu lah. Kalau misalkan kita bicara basis data, itu kan terdiri dari banyak data. Tapi datanya itu gimana? Relasi nggak? Relasi, Pak. Nah, ini relasinya di mana? Saya nggak ngelihat. Oh. Belum dibuat relasinya. Untuk relasinya itu antara dari sebenarnya Pak, kalau dari untuk jadi prosesi di Postgre kan nantinya akan ada kalau di sistem ini gitu ya Pak, Hmm? di sistem yang saat ini itu sebelum masuk ke hasilnya, sebelum Hmm. masuk ke hasil tabel yang mapping band maupun yang simple, kecuali yang mapping band Pak, kecuali Hmm. yang mapping band itu berdiri Halo? kita input input gitu ya, kita input Putus-putus ya. masuk ke tabel sendiri kemudian. Oh iya, sebentar Pak. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut lagi. Ya, kalau yang mapping band Hmm. itu tidak ada relasi kecuali paling yang tabel untuk sysinfo. Nah, nanti itu relasinya dengan mapping band gitu, Pak.
Oh ya, nanti dibuatkan aja kalau ada relasinya ya. Ya, baik Pak. Dah, terus terakhir tadi nggak bisa dilihat outputnya ya sama apa yang jadi kesimpulannya Mas Ilham dalam pelaksanaan kerja prakteknya. Bukan bukan maksudnya kerja prakteknya ya, tapi kerja praktek atau program magang yang Mas Ilham jalani. Itu apa tuh dari ini laporan ini? Dari lebih banyak dari untuk pengambilan apa pengambilan perumusan masalahnya, dari perumusan masalah kemudian sampai ke perancangan eh, solusi, lebih dengan menggunakan metode gitu ya Pak, dengan metode yang sudah ada, kemudian lebih terstruktur gitu. Hmm. Memang dari sebelum adanya kerja praktek, untuk proses alur proses proyek yang sedang dijalankan atau pembangunan aplikasi yang ini belum secara terstruktur, kemudian belum ada dokumentasi. Hmm. Mungkin ya dengan adanya kerja praktik ini saya bisa lebih menstrukturkan, lebih spesifik, dan juga lebih bisa mendokumentasikan setiap hasil maupun dari masalah sampai hasilnya gitu sih, Pak. Oke. Itu kan kalau dari kegiatan kerja prakteknya ya. Tapi kalau Dari dari masalah kerja praktiknya nih dari yang sudah masalah kerja diselesaikannya, prakteknya kesimpulannya eh, apa atau jawabannya? itu dari setiap prosesnya, sistem dari 4G, 2G, Hmm. kemudian format data vendor, kemudian setiap masalahnya itu langkah-langkah perbaikannya juga eh, bisa lebih efektif dan efisien gitu dengan adanya perubahan, penambahan fitur auto correction yang mana sebelumnya masalahnya belum bisa prosesi secara langsung, harus harus dengan adanya download terpisah antara hasil data corrected dan hasil data combine. Dengan adanya em, solusi yang saya ajukan itu dengan bisa lebih efisien gitu dengan adanya fitur auto correction. Kemudian pemetaan atau mapping band juga lebih detail, dan juga tidak ada miss antara klasifikasi saat pemetaan mapping band ini. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, kalau dari saya sudah oke. Nanti tinggal ditutup. Oh iya, ini tanda tangan Mas apa Pak Sahidnya nggak ada di konsultasi. Oh, itu dari saya sudah baru ambil dari Pak Syahid, dari Pak Syahidnya belum ngasih, kayaknya belum ditempel di sini. Oh, ya oke lah. Nggak tahu, mungkin nanti saya tempel sendiri gitu, nanti saya konfirmasi dulu dari Ya, ke Pak. izin dulu aja ke Pak Sahid ya. Oke, boleh tutup. Nanti saya juga tutup. Baik, sekian presentasi dari saya untuk seminar kerja praktek atas nama Ilham Rizky Fadila dengan NIM 220401020002. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai untuk seminar laporan kerja praktek atas nama peserta seminar Mas Ilham Rizky Fadilah dari tanggal 13 Februari 2024. Sudah selesai. Terima kasih Mas Ilham. Akhirnya ini sudah beres ya untuk kerja prakteknya. Tinggal nanti semangat untuk tugas akhir. Tadi sepertinya sudah oke bisa dilanjutkan untuk tugas akhir. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa revisinya ya. Nanti Baik, sebelum Pak. jangka waktunya 1 minggu ya, 1 minggu setelah sidang ini atau seminar ini, nanti Mas Ilham confirm ke saya untuk revisinya apa aja. Nanti kalau udah saya ACC, baru nanti dinilai dan nanti nilainya baru keluar di LMS. Oke, Mas Ilham, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.